Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afita Kristanti. Saya dari kelas 3 Farmasi kelompok praktikum F. Saya akan menampilkan video konseling pasien diabetes mellitus sebagai nilai UTS Praktikum Komunikasi Farmasi. Di sini saya berperan sebagai asisten apoteker. Selamat siang Pak, perkenalkan saya asisten apoteker di Apotek Bakti Setia Farma. Ada yang bisa saya bantu Pak? Siang Mbak, ini saya mau menebus resep. Tadi habis periksa dari dokter, ini resepnya. Baik Pak, saya terima resepnya ya Pak. Saya cek dulu, apa benar resepnya untuk Bapak Indro? Iya Mbak, itu untuk saya sendiri. Umurnya benar 60 tahun ya Pak? Iya Mbak, benar. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana ya Pak? Saya alamannya di Yogyakarta Mbak. Untuk keluhannya benar gulanya tinggi ya Pak? Iya Mbak. Baik Pak, saya hitung dulu harganya ya Pak. Bisa ditunggu di kursi tunggu. Iya Mbak. Resep atas nama Bapak Indro. Saya Mbak. Bapak Indro ya Pak. Ini total harganya Rp150.000 Pak. Nggih Mbak, ini dibayar sekarang. Nggih Pak. Walah iya Mbak, ini uangnya. Baik Pak, saya terima uangnya nggih Pak. Uangnya pas 150.000 nggih Pak. Kalau begitu saya siapkan dulu nggih obatnya Pak. Nanti kalau obatnya sudah siap saya panggil lagi. Silakan ditunggu di kursi tunggu Pak. Iya Mbak. Resep atas nama Bapak Indro. Saya Mbak. Benar dengan Bapak Indro nggih Pak. Keluhannya pun darah tinggi nggih. Nggih leres Mbak. Ini obatnya nggih Pak, ada dua macam. Yang satu bentuknya tablet, yang satu lagi bentuknya pen. Niki. Sebelumnya, apakah dokter sudah memberitahu tentang obatnya serta cara pakainya, Pak? Dokternya tidak menjelaskan Mbak. Apakah dokter memberitahu, Pak, tentang efek yang diharapkan setelah minum obat ini? Tadi diberitahu kalau insya Allah setelah minum obatnya gulanya nanti terkontrol. Iya, Pak, betul. Nanti setelah minum obat ini, diharapkan kadar gula darah Bapak bisa terkontrol. Baik, Pak, saya jelaskan dulu nggih aturan pakai dan cara pakainya. Iya Mbak. Ini obatnya yang tablet nggih Pak, namanya Metformin 500 mg. Ini ada 30 tablet ya Pak jumlahnya. Nanti diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan nggih Pak. Terus nanti obatnya ini disimpan di suhu ruangan, terhindar dari cahaya matahari langsung nggih Pak. Apa ada yang kurang jelas? Sampun jelas Mbak. Terus ini yang satunya obatnya bentuknya pen kayak gini nggih Pak. Namanya Novorapid Flex Pen. Ini jumlahnya ada 1 pen. Nanti disimpan di kulkas ya Pak sebelum digunakan. Tapi nanti kalau udah digunakan bisa disimpan di suhu ruangan seperti yang tablet tadi. Sebelumnya apakah Bapak sudah pernah menggunakan obat seperti ini Pak? Sudah pernah Mbak, tapi tidak tahu pakainya benar apa salah. Kalau begitu saya jelaskan lagi nggih Pak cara menggunakannya supaya tidak salah dalam menggunakannya. Iya Mbak. Sebelum pakai obatnya nanti cuci tangan dulu nggih Pak. Terus obatnya ini yang baru dikeluarkan dari kulkas digosok-gosokkan di tangan dulu. Kurang lebih 1 menit seperti ini ya Pak. Setelah itu ini tutup pennya dilepas dulu nggih Pak. Terus ini jarumnya, kertas penutupnya dilepas dulu, dibuka. Terus jarumnya dipasang di pennya sambil diputar seperti ini Pak sampai bunyi klak. Kalau sudah terpasang, penutup jarumnya ini dilepas. Terus ini insulinnya dicek dulu nggih Pak. Caranya pemutar dosis yang di sini diputar sampai angka 1 atau 2 nggih Pak, seperti ini. Nanti kalau sudah tombol yang atas ini dipencet seperti ini. Nanti cairannya akan terlihat keluar, Pak. Nanti kalau cairannya sudah keluar,
dosis yang di sini tadi akan kembali ke 0 otomatis nggih, Pak. Sampai di sini ada yang kurang jelas, Pak? Tidak, Mbak. Kalau begitu saya lanjutkan lagi nggih, Pak. Kalau sudah dicek tadi, ini pemutar dosisnya diputar lagi nggih, Pak, sampai di angka 8 nggih. Seperti ini, angka 8. Terus ini nanti disuntikkan bisa di paha, lengan atas, atau di perut. Yang penting jangan di sekitar pusar nggih, Pak. Dan nyuntiknya tempatnya itu diusahakan bergantian. Jadi misalnya pagi sudah di lengan atas, nanti siangnya ganti lagi di paha. Begitu seterusnya nggih, Pak. Cara nyuntiknya seperti ini nggih, Pak. Pennya nanti dipegang 4 jari ngeten. Terus jempolnya di bagian atas ini, Pak. Nanti sebelumnya tempat yang mau disuntik dibersihkan dulu nggih, Pak, sama kapas alkohol. Terus tempat yang mau disuntik tadi dicubit dulu sebelum disuntik. Setelah dicubit baru pennya ini disuntikkan, posisinya tegak lurus ngeten nggih, Pak. Misal di lengan tegak lurus. Mboten paring miring nggih, Pak. Terus pencet tombol yang di atas niki nggih, Pak, dipencet perlahan-lahan, mangke disuntik seperti ini, perlahan-lahan sampai nanti pemutar dosisnya yang di sini tadi kembali ke 0 lagi nggih, Pak. Terus setelah disuntikkan seperti ini tadi, jangan langsung dicabut nggih, Pak. Ditunggu 10 detik dulu supaya cairan obatnya nanti tidak keluar lagi. Setelah 10 detik nanti baru dicabut pennya. Nanti jarumnya setelah dipakai itu bisa dilepas atau bisa digunakan lagi, Pak. Tapi digunakan untuk orang yang sama. Jadi tidak boleh bergantian nggih, Pak. Bisa dipakai lagi 2 atau 3 kali. Kalau mau langsung dibuang bisa ditaruh kembali di tempat jarumnya yang ini tadi. Dimasukkan lagi. Ditutup lalu dibuang ke tempat sampah nggih, Pak. Sampai di sini apakah ada yang kurang jelas, Pak? Tidak, Mbak. Sudah jelas. Nanti obatnya yang pen ini dipakai 3 kali sehari sesudah makan nggih, Pak. Nanti setiap pakainya sama. Pemutar dosisnya ini diputar di angka 8. Terus ini nanti obatnya ini sebelum dipakai nanti dimasukkan di kulkas nggih, Pak, nyimpannya, tapi jangan di freezer. Nanti kalau sudah dipakai baru bisa disimpan di suhu ruangan seperti biasa. Apakah sudah jelas, Pak? Iya, Mbak, sudah jelas. Saya baru tahu kalau jarumnya bisa dipakai 2 atau 3 kali. Kalau begitu, untuk menghindari kesalahan pemakaian, bisakah Bapak mengulang kembali informasi yang sudah saya sampaikan tadi, Pak? Iya, Mbak. Ini obatnya yang tablet diminum 3 kali sehari. 1 tablet sesudah makan. Obatnya disimpan di tempat biasa. Terus yang satunya ini yang pen dipakai 3 kali sehari sesudah makan. Setiap pakainya dosisnya diputar di angka 8, Mbak. Betul, Pak. Lalu untuk cara pakai insulin pennya tadi, Pertama cuci tangan dulu, Mbak. Terus pennya digosok-gosokkan di tangan 1 menit. Terus tutup pennya dilepas. Jarumnya dibuka dan dipasang ke pennya. Terus penutup jarumnya dilepas. Betul, Mbak? iya, Pak, betul. Terus dicek, Mbak. Diputar sampai angka 1 atau 2. Terus dipencet yang atas sampai angkanya kembali ke 0 lagi. Terus nyuntiknya bisa di lengan atas, perut, atau paha secara bergantian, tapi tidak boleh di sekitar pusar. Terus tempat yang mau disuntik dibersihkan dulu pakai kapas alkohol. Betul ya, Mbak? Iya, Pak, betul. Terus pemutarnya ini diputar lagi sampai angka 8.
Dan bagian yang mau disuntik dicubit dulu, baru disuntikkan tegak lurus. Cara nyuntiknya, pennya dipegang dengan 4 jari, terus jempolnya mencet tombol ya, yang di atas perlahan-lahan sampai pemutarnya kembali di angka 0, Mbak. Terus ditunggu sekitar 10 detik, baru dicabut dan jarumnya dibuang atau bisa dipakai lagi. Betul ya, Mbak? Betul sekali Pak, jangan lupa nggih nanti obatnya yang pen ini tadi disimpan di kulkas nggih sebelum dipakai. Kalau sudah dipakai baru bisa disimpan di suhu ruangan biasa, terhindar dari sinar matahari langsung nggih Pak. Iya, Mbak. Nanti untuk aturan pakainya juga sudah saya tuliskan di etiket obatnya seperti ini Pak. Jadi jika Bapak lupa nanti bisa dibaca lagi atau minta tolong anggota keluarga untuk membacakannya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak, Mbak. Baik Pak, untuk saran saya untuk menjaga kadar gula darah Bapak nanti bisa dilakukan dengan mengatur pola makan, mengurangi makanan yang mengandung gula, dan juga perbanyak aktivitas nggih Pak. Aktivitasnya tidak perlu yang berat-berat Pak, bisa dengan jalan-jalan pagi hari seperti itu atau sore hari. Jadi tidak perlu yang berat-berat nggih Pak. Iya, Mbak. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama Pak, ini obatnya nggih Pak. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih, Mbak, atas penjelasannya. Kalau begitu saya permisi dulu. Sama-sama Pak.